Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran untuk siswa kelas 8 dalam bentuk teks eksposisi. Di kompetensi 3.5 kita nanti akan mengidentifikasi dari bentuk teks deskripsi dari artikel ilmiah dan artikel populer dari yang berasal dari majalah dan koran, dari apa yang dibaca dan didengar. Kemudian nanti di 4.5 kita akan berusaha untuk menyimpulkannya dari apa yang ada dalam koran, kemudian apa yang ada dalam artikel-artikel populer dari apa yang dibaca dan didengarkan. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan untuk mampu mengidentifikasi, kemudian mampu juga untuk merumuskan atau menyimpulkan dari teks deskripsi terhadap bentuk-bentuk karangan populer atau yang ada dalam koran maupun majalah, sehingga apa yang dia baca itu dapat mengidentifikasi dan menyimpulkannya. Nah, Ananda sekalian, apakah Ananda sering membaca koran atau majalah? Nah, di dalamnya sering terdapat informasi atau berita yang disampaikan yang isinya adalah tentang sesuatu agar kita dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Nah, di dalam itu majalah dan koran ada yang namanya informasi pendapat, dan pendapat itu akan diberikan alasan-alasan atau jawaban. Nah, itulah yang disebut dengan artikel. Artikel adalah informasi berisi berita yang di dalamnya ada pendapat dan alasan-alasan atau paparan. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa kita akan menjurus ke teks yang disebut teks eksposisi. Nah, untuk lebih jelas tentang apa yang disebut dengan teks eksposisi ini, Bapak akan memaparkan sebuah wacana dulu. Di dalamnya akan kita bahas nanti apa sebenarnya teks eksposisi. Wacana ini berjudul tentang lebih sedikit main game, anak lebih bahagia. Nah, kita saksikan. Lebih sedikit main game, anak lebih bahagia. Penulis Uno Viana Kartika. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saat ini anak-anak mungkin akan lebih sulit dipisahkan dari game di gadget mereka. Namun percayalah, pembatasan jam main game pada anak perlu untuk diperlakukan. Sebuah studi baru menemukan anak yang lebih sedikit main video game setiap harinya memiliki mood yang lebih stabil dibanding dengan anak-anak yang bermain lebih lama. Penelitian menemukan anak yang lebih sedikit main video game kurang dari 1 jam dalam sehari cenderung lebih bahagia dan memiliki mood yang stabil daripada anak yang bermain dengan durasi lebih dari itu. Bermain game lebih dari 3 jam sehari dapat memberikan efek yang kebalikannya. Studi yang dipublikasi dalam jurnal Pediatrics itu menemukan anak yang bermain video game dalam waktu lama cenderung untuk menjadi moody, tidak bahagia dengan hidupnya dan bersikap negatif. Andrew Plitsky, psikolog di Oxford Internet Institute, bagian dari University of Oxford, Inggris, mengatakan orang tua perlu membatasi waktu anak mereka untuk bermain video games. Pasalnya, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial anak, baik secara positif maupun negatif. Faktor lainnya yang memiliki peranan penting dalam kesehatan emosi anak yaitu stabilitas dalam keluarga serta hubungan anak dengan lingkungan sekolah. Untuk mengetahui hubungan antara bermain video game dengan perkembangan emosi, peneliti melibatkan 5.000 orang anak laki-laki dan perempuan berusia 10 hingga 15 tahun. Mereka menghitung waktu yang menghabiskan untuk bermain video game setiap harinya. Kemudian, mereka juga membagikan kuesioner untuk mengetahui kesehatan dan perkembangan emosi dari peserta. Hasilnya, anak yang bermain video game kurang dari 1 jam setiap hari cenderung lebih bahagia akan hidupnya daripada mereka yang bermain lebih lama. Sementara anak yang bermain lebih dari 3 jam menunjukkan gejala yang sebaliknya. Mereka cenderung lebih tidak bahagia dan mudah mengalami mood yang buruk. Meskipun jelas ada hubungan antara bermain game dengan stabilitas emosi, namun efek yang ditimbulkan tidak terlalu besar, sehingga peneliti masih mempertanyakan apakah hubungan benar-benar secara signifikan terlihat.
Nah, Nanda, kita sudah menonton dan menyaksikan apa isi wacana tadi. Sekarang kita akan bahas berbentuk pertanyaan dari wacana tersebut. Kira-kira apa ya isi dari yang disampaikan tadi? Kemudian, apa pendapat yang disampaikan dari teks tersebut? Dan apa juga alasannya? Baru dari situ nanti kita akan simpulkan sebenarnya teks eksposisi itu apa. Baik Ananda, untuk pertanyaan pertama kita akan bahas bahwa apa isi dari teks tersebut. Kalau kita bahas tadi dari teks tadi, isinya pasti tentang penggunaan gadget bagi anak-anak. Bahwa anak-anak itu menggunakan gadget akan mempengaruhi moodnya. Bahwa mood anak-anak dalam usia kecil jika menggunakan gadget atau menggunakan games, menggunakannya kurang dari 1 jam, mereka moodnya akan menambah kebahagiaan mereka. Tetapi kalau lebih dari 3 jam mungkin akan kurang moodnya. Dari situ kita tahu bahwa isi teks tersebut ada bicara tentang sesuatu yang berisi pendapat, tetapi ada juga yang berisi tentang fakta. Baik, ada pendapat. Apa pendapat dari penulis tentang teks ini? Pendapatnya menurut jurnal Pediatrics tadi dikatakan bahwa ada kalau rupanya anak-anak dalam penelitian itu menggunakan gadget kurang dari 1 jam, berarti moodinya mereka lebih bahagia. Dan dia kalau lebih menggunakannya lebih dari 3 jam, anak-anak itu akan merusak tingkat kecerdasan atau tingkat emosionalnya. Nah, di situ paparan yang dijelaskan oleh seorang peneliti dari Oxford. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga tentang apa pendapat kalian atau alasan-alasan yang ada pada teks tadi. Nah, alasannya kalau kita katakan tentang alasan penulis di sini adalah alasan dari kalimat ketiga yang ada di sini adalah tentang alasan faktor dari emosi anak. Faktor emosi anak ini dialaskan oleh penulis ada 2 hal. Satu, stabilitas dari keluarga, yang kedua hubungan anak dengan lingkungan sekolah. Nah, dari situlah faktor penyebab emosi anak muncul. Kemudian di situ dikatakan kembali bahwa adanya sebuah penelitian bahwa ada sekitar 5.000-an anak laki-laki dan perempuan di usia sekitar 10 sampai 15 tahun yang akan diadakan penelitian tentang mereka ingin mengadakan penelitian gadget, dan dilakukan penelitian hasilnya bahwa ada anak yang melakukan tindakan menonton kurang dari 1 jam, maka mereka itu mempunyai mood yang lebih bahagia. Bahkan sebaliknya, anak yang menonton lebih dari 3 jam, maka mood mereka buruk dan tidak bahagia. Nah, dari sinilah kita bisa tarik sebuah kesimpulan untuk jawaban kita yang nomor 4. Apa sebenarnya kesimpulan kita tentang teks eksposisi ini? Nah, sebenarnya teks eksposisi ini adalah teks yang memberikan paparan informasi kepada orang lain yang isinya berbentuk pendapat, dan pendapat itu diberikan alasan-alasan sehingga itu muncul sebagai suatu pembicaraan atau topik orang lain agar orang lain itu bisa terbujuk atau mempengaruhi atau sekedar informasi untuk mencari solusi ke depannya. Itulah pengertian dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi ini sebenarnya tadi untuk menjelaskan, karena tadi dia dijelaskannya bahwa ada efek ternyata anak-anak yang menggunakan gadget itu lebih dari 3 jam. Jadi dia menjelaskan, meyakinkan, bahkan dia tujuannya untuk mengajak kita dari apa yang kita baca agar pembaca itu nanti mau memberikan solusi atau memberikan pendapat agar dia tergugah dan melakukan sebuah perubahan. Nah, itulah tujuan pembelajaran diadakannya teks eksposisi ini. Sekarang Ananda, kita masuk ke bagian kedua, bagaimana kita untuk menemukan unsur-unsur dalam teks eksposisi ini. Dalam unsur-unsur eksposisi ini, yang perlu kita ketahui adalah harus ada 2 hal unsur yang ada. Pertama, unsur pendapat, dan yang kedua, unsur fakta. Unsur pendapat adalah unsur yang muncul dari sebuah opini pribadi tentang sesuatu hal yang dibahas. Sementara unsur fakta adalah unsur yang membuktikan pendapat pribadi tadi agar pendapat pribadi itu diyakinkan menjadi sesuatu yang benar. Jadi memberikan alasan-alasan yang tepat.
Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana pola pengembangan dari teks eksposisi ini. Pola pengembangan adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan cerita ini. Cara menceritakan dari teks eksposisi ini ada 5 hal pola pengembangannya. Pertama, pola pengembangan proses. Kedua, pola pengembangan sebab akibat. Dan yang ketiga, pola pengembangan perbandingan. Keempat, pola pengembangan ilustrasi. Dan yang kelima, pola pengembangan definisi. Kalau kita bicara dengan pola pengembangan proses adalah pola pengembangan di mana proses untuk mengambil atau melakukan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa terjadi atau terbuat. Misalnya kalau kalian mau melakukan atau mengupdate pembuatan YouTube atau video akan kita unggah ke YouTube, maka melalui proses tahapan-tahapan. Nah, seperti itulah contoh menjelaskan dalam teks eksposisinya. Yang kedua, disebut dengan pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat ini adalah pola pengembangan yang di dalamnya memiliki hubungan-hubungan sebab akibat antara satu penyebab dengan penyebab lainnya. Misalnya, dia menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang peristiwa itu berhubungan dengan misalnya kasus kecelakaan. Nah, dia paparkan kejadian-kejadian kecelakaan itu dengan teks cerita eksposisi menurut tahapan-tahapan sebab akibat terjadinya. Kemudian yang ketiga, pola pengembangan perbandingan. Pola pengembangan perbandingan ini adalah membandingkan sesuatu kesamaan atau pola perbedaan dari sebuah hal. Misalnya kita mau membandingkan apa ya? Misalnya kita membandingkan antara buah yang segar dengan buah yang tidak segar pada saat kita berbelanja. Maka penjelasan dari teks eksposisi ini bisa digunakan dengan pola pengembangan perbandingan. Selanjutnya yang keempat adalah pola pengembangan ilustrasi. Ilustrasi ini artinya menjelaskan sesuatu secara detail. Jadi contohnya adalah tentang belajar daring. Jadi proses pembuatan kita belajar daring ini dijelaskan dalam teks eksposisi dalam pola pengembangan ilustrasi. Nah, kita jelaskan secara detail bahwa di pembelajaran daring ini memiliki cara begini, itu lebih detail, itu disebut dengan pola pengembangan ilustrasi. Yang terakhir adalah pola pengembangan yang disebut dengan pola pengembangan definisi. Artinya adalah dia memberikan pengertian-pengertian, jadi menjelaskan sesuatu dengan bentuk pengertian-pengertian supaya orang lain lebih paham. Misalnya saja kita mau menjelaskan tentang keindahan atau ilustrasi tentang sebuah rumah misalnya. Keadaan rumah gedung putih itu dibicarakan dalam penjelasan teks eksposisi, itu contoh dari pola pengembangan yang disebut dengan pola pengembangan definisi. Jadi, gedung putih yang ada di Amerika sana, misalnya kita akan jelaskan menurut pengertian definisi. Gedung putih adalah gedung yang didirikan di gini-gini dan sebagainya. Itu penjelasan dalam bentuk definisi. Sekarang kita masuk ke bagian jenis teks dari eksposisi. Jenis teks eksposisi ini adalah ragam-ragam teks eksposisi. Jenisnya ada dua. Satu, eksposisi argumentatif, dan yang kedua, eksposisi persuatif. Eksposisi argumentatif adalah eksposisi yang di dalamnya berisi tentang fakta atau alasan, seperti yang dijelaskan pada wacana-wacana kita yang sebelumnya itu. Kemudian, fakta yang disebut dengan ekspresi persuasif adalah ekspresi yang di dalamnya berbentuk ajakan. Ajakan-ajakan agar orang lain itu mau mendengarkan penjelasan apa yang kita sampaikan. Baik Ananda, sebelum pelajaran kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk membaca sebuah wacana berjudul Ayo Membaca, Melestarikan Budaya Baca. Silahkan kalian perhatikan bentuknya teks ini, dan di teks ini nanti coba kalian pahami yang manakah disebut pola pengembangan dalam teks ini. Jadi kalian silahkan tentukan pola pengembangannya, pola pengembangan apa? Yang 5 tadi ya, yang kita pilih yang mana? Apakah pola pengembangan bentuk yang definisi, ataukah pola pengembangan bentuknya ilustrasi, atau yang mana? Silahkan dan berikan alasanmu. Yang kedua, kalian Bapak suruh untuk membuat pertanyaan yang ada dalam wacana tadi ini, pertanyaan yang berhubungan dengan 5W plus 1H.
supaya kalian bisa menggali informasi tentang apa yang ada serta alasan-alasan yang ada dalam teks tersebut. Kalau sudah selesai tulis namamu, jangan lupa menulis kelas dan mata pelajaran dan tulis di sebelah kanan atasnya tugas 1 teks eksposisi. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita kali ini dan Bapak berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan pelajaran ini harus tetap kita ikuti dan nanti kita akan langsung masuk ke sesi kedua tentang struktur kebahasaan dan ciri-ciri dari kebahasaan dari teks eksposisi ini. Sampai di sini Ananda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.